Ya, wajahnya diarahkan ke kamera masing-masing, kepala dengan seragam diperlihatkan. Ya ketawa ya, di kamera nggak nangkep kalau ketawa. Canda ya. Ya, terus kameranya ke wajahnya, jangan close lagi, jangan close dulu. Tahan ya, posisi yang sudah on cam tahan ya, yang sudah center atau posisinya ke tengah kan, tahan, jangan gerak-gerak dulu, jangan kaku juga, smile aja santai ya, jangan tegang juga, ini bukan foto KTP ya. Ya tahan ya. Ya silahkan di close kembali kameranya ya. Ya, untuk di teknologi jaringan ini sekarang kita akan membahas tentang SIP ya, atau panjangan dari Session Initiation Protocol. Ya, jadi dalam protokol SIP ini masih berhubungan dengan VoIP ya, dan lebih VoIP. Jadi protokol di dalam sebuah komunikasi. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya bisa kita buka di materi selanjutnya. Ya. Di sini memahami SIP di antara IP protokol lain. Ya, apa sih SIP itu? Adalah salah satu protokol yang berjalan di atas tingkat protokol. Dia merupakan text-based protokol yang secara teks mempunyai banyak kata kode menjadi istilah protokol. Terlihat bahwa SIP merupakan salah satu protokol dalam keluarga IP. Ya. Meskipun SIP divisi untuk aplikasi umum, tapi untuk pembahasan kali ini fokus pada aplikasi multimedia association. Karena memang SIP ini praktiknya lebih banyak digunakan pada komunikasi multimedia, khususnya voice communication. Kita akan mulai dengan membuka pertemuan juga analoginya, kemudian diangkat pembahasan persoalan cara menyelesaikan. Memang tidak begitu lengkap, tapi cukup sebagai langkah awal untuk memahami bagaimana SIP ini disusun. Nah, jadi ini lebih untuk ke arah komunikasi multimedia sesuai dengan namanya ya. Jadi protokol SIP ini masih berjalan di atas IP. Kalau kemarin di VoIP itu kita hanya bisa membahas tentang voice aja ya, atau voice call aja. Kan SIP ini sudah mendukung dari beberapa fasilitas selain voice, diantaranya berbagi gambar, kemudian video, kemudian data. Ini bisa dilihat di bagian yang terlihat ya. Di sini ada application transport network physical. Ini masih bagian dari OSI layer ya, bagian dari OSI atau layer OSI. Jadi untuk masing-masing di sini bisa dilihat untuk aplikasi. Di sini ada RTSP, kemudian ada SIP, DRTP, DNS codec, dan SDP. Nah itu berjalan pada TCP atau transport, TCP dan UDP. Nah ini semua berjalan pada network yang
pada network yang sudah diberikan IP sebelumnya. Jadi dia bisa berkoneksi ya, atau yang aktif koneksinya. Nah, kemudian masuk ke data link atau Ethernetnya yang digunakan menghubungkan antara perangkat dengan internet. Jadi bisa dilihat di SIP ini. Jadi dia itu adalah sebuah protokol atau salah satu protokol yang berjalan di atas internet protokol. Jadi sekali lagi SIP ini adalah protokol yang berjalan atau yang aktif di atas internet protokol. Contohnya mungkin kalau di Telkom ya, itu ada yang namanya paket IndiHome. Jadi di mana IndiHome itu bisa sebagai modem, bisa sebagai PTSN ya, telepon, kemudian bisa sebagai TV untuk TV ya, TV berbayar sama seperti TV satelit. Kemudian sama satu lagi bisa sebagai sharing data itu dalam satu IP yang diberikan oleh si Telkom itu sendiri ya. Nah, jadi media transmisinya itu menggunakan kabel fiber optik atau kabel fiber optik. Jadi di dalam kabel itu sudah teraliri jaringan yang isinya itu tadi untuk voice via PTSN, untuk TV via IPTV, untuk modem ya dia modem. Ini salah satu contoh dari teknologi SIP. Dia berjalan di atas IP atau jaringan internet. Terlihat terbatas dengan masuk ke bagian berikutnya, yaitu perbandingan antara PSTN dengan SIP ya. Jadi di sini bisa dilihat, jadi perbedaan antara PSTN dengan SIP. Kalau PSTN itu kan dia murni panggilannya voice aja. Nah, kalau SIP itu sudah membawa beberapa fungsi dari multimedia yang tadi bisa share video, gambar, kemudian suara atau musik ya, plus dengan data atau teks. Di sini bisa dilihat di bagian atas itu jaringan PSTN. Di situ ada calling party, kemudian switch 1, switch 2, kemudian call party. Nah, jadi ini semua adalah sinyal dari PSTN yang dijalankan.
untuk yang SIP itu bisa dilihat di bagian kedua, gambar kedua. Ya, perhatikan di sini ada calling party. Calling party ini berarti adalah permintaan dari klien, kemudian masuk ke IP proxy 1, kemudian ke IP proxy 2, kemudian masuk ke calling party tujuan. Nah, bedanya kalau di PSTN itu langsung ya dari calling party, yaitu calling party di sini berarti kita gunakan pesawat telepon ya, pesawat telepon biasa, itu langsung masuk ke switch untuk untuk mengkonversi panggilan dari pesawat telepon menjadi sinyal digital ya. Kemudian dari switch 1 masuk ke switch 2 atau switch penerima, ke switch tujuannya. Dari switch tujuan langsung diarahkan atau disampaikan ke call party, berarti masuk ke panggilan tujuannya itu kemana. Nah, kalau di SIP yaitu sama, cuma ada perbedaan. Di sini ada IP base networknya di tengah, karena di sini ada internet yang berjalan di atas IP ya. Jadi secara skema mirip dengan PSTN di atas, cuma kalau PSTN itu kan dia murni panggilan ya, voice over aja, sedangkan yang SIP itu dia di tengahnya itu sudah ada IP base networknya. Jadi ketika dia memanggil atau meminta masuk ke proxy 1, kemudian diubah menjadi digital, kemudian diberikan ke SIP proxy 2, kemudian SIP proxy 2 itu akan memberikan ke panggilan tujuan. Hanya saja di sini dia berbasis network IP, sehingga dia bisa share apa saja selain voice over. Misalnya apa? Misalkan kayak gambar gitu kan, kasih gambar atau share gambar, video, share teks dan lain sebagainya. Intinya mereka semua itu adalah bagian dari multimedia. Jadi nggak cuma satu fungsi aja. Itu perbedaannya antara PSTN ya. Jadi untuk SIP itu sudah support dengan fungsi dari multimedia, karena dia basisnya sudah network IP. Kemudian kebutuhan untuk sesi pendahuluan SIP recruitment ya, bisa lihat keterangan di bawah sini ya. Basic recruitment, kebutuhan dasar dari suatu sesi komunikasi sebenarnya hanya merupakan berupa undangan. Kemudian akan terjadi negosiasi atau sinkronisasi persepsi, kemudian dilanjutkan dengan pengkondisian dan kesepakatan tentang semesta pembicaraan. Baru kemudian antar pengundang dan yang diundang akan terjadi kesepakatan konsep. Setelah itu baru terjadi pembicaraan lebih lanjut tentang karakteristik masing-masing hubungan trading session, respon tradisional dan VoIP. Kebutuhan lain yang akan muncul untuk terjadinya sesi pembicaraan adalah 1. Lokasi, 2. Waktu perubahannya, 3. Kemungkinan asinkronisi yang menyertainya. Sampai saat ini kita belum bicara SIP ya. Jadi berikutnya akan membahas proses sederhana bagaimana satu sesi terjadi dalam jaringan IP. Jadi proses daripada kebutuhan sesi atau SIP recruitment ini harus ada kesepakatan ya antara administrator dengan office functionnya. Office function di sini bisa dikatakan kliennya, yaitu kita user ya, antara si user dengan si administrator itu harus ada deal dulu atau ada kesepakatan dulu. Jadi ibaratnya tidak langsung masuk ke sebuah jaringan ini tanpa adanya kesepakatan. Ketika sudah ada kesepakatan antara administrator dengan si user, maka
kita bisa berhubungan atau bisa berkoneksi, kita bisa bertukar file dengan administrator atau si tujuannya. Ini bisa dilihat ya rekrutmen dari atau kebutuhan atau karakteristik. Di sini ada trading session. Trading session di sini berarti di sini untuk proses pengirimannya. Di sini ada kebutuhan kebutuhan dan karakteristik yang harus disiapkan. Kemudian di sini ada trading sessionnya untuk proses pengirimannya. Kemudian traditional telepon atau STP yang tadi kita bahas ya. Kemudian SIP for voice over IP, ini SIP-nya. Nah, ini karakternya yang pertama adalah one party initiator initiating the other party. Ya, agak susah bahasa Inggrisnya, tidak lancar soalnya. Jadi intinya one party initiator ini adalah suatu proses yang diminta dari user ke administrator. Jadi katakanlah untuk sebagai contoh ingin berhubungan atau ingin berkomunikasi. Ya, untuk trading sessionnya di sini ada trade minister of send a message of a messenger to counterpart in B. Nah, dari A di sini berarti katakanlah orang pertama ya, yang B ini adalah orang kedua. Untuk berhubungan ini dia menggunakan message through messenger to counterpart. Nah, berarti untuk yang tradisional telepon di situ ada phone A signal to phone B, the invasion through the phone network. Jadi antara si A dengan si B itu bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan telepon tradisional ya, dengan cara menekan nomor ID-nya atau nomor teleponnya yang sudah didaftarkan oleh si penyedia jaringannya. Kemudian sini ada SIP for voice over. Nah, dia phone A signal with message to phone B over the IP network. Jadi untuk teknologi SIP dalam voice over yaitu berkomunikasinya dia menggunakan jaringan internet ya. Itu bedanya dengan yang tradisional telepon atau PTSN. Nah, dia itu harus menekan tombol ID-nya dulu baru bisa berkomunikasi. Tapi untuk yang SIP ya dia tidak perlu menekan nomor ID, dia hanya mengecek saja di listnya ya. Untuk kebutuhan telepon dan membagi data itu langsung menggunakan IP network ID-nya dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya jadi ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana user A menemukan user B, apakah mengharuskan untuk tahu IP address, kemudian bagaimana kalau terdapat standar kodek yang berbeda. Kodek adalah standar kompresi video dan audio. Bagaimana kalau user berpindah-pindah tempat, bagaimana mencatat kapan, kemana, berapa lama, bagaimana membatalkan sesi sehingga tidak terjadi penumpukan traffic atau session cancellation. Nah, jadi di sini muncul pertanyaan dalam SIP ini, pertanyaan-pertanyaan ini apakah bisa diatasi ya. Bagaimana user A menemukan user B, apakah mengharuskan untuk tahu IP address. Tadi sudah Bapak jelaskan di slide sebelumnya. Jadi untuk SIP ini dia membutuhkan harus membutuhkan IP address tujuannya. Karena apa? Karena si SIP ini berjalan di atas IP. Dari penjelasan yang pertama tadi ya, dia harus berjalan di network IP. Kalau misalkan tidak memiliki IP address, maka sudah dikatakan dapat dipastikan antara si A dengan si B, user A dengan user B tidak dapat
Kemudian bagaimana kalau terdapat standar kodek ya yang berbeda? Di sini kodek dijelaskan adalah standar kompresi video dan audio. Jadi sama halnya dengan WhatsApp. Jadi ketika kita kirim file gambar atau file audio, itu pasti dia akan mengkompresi sendiri, dirubah dengan standar yang dibuat atau dirancang oleh si WhatsApp agar si video ini dapat sampai atau audio ini dapat sampai ya. Jadi ibaratnya sudah disterilisasi dulu agar file yang dikirim itu bisa masuk ke semua platform atau masuk ke semua perangkat ya. Bayangkan, jadi misalkan si A, dari si A berhubungan dengan si B, si C dan si D. Kalau dia tidak ada sistem kodek ini, sistem kompresi audio video yang diberikan oleh WhatsApp, itu nanti akan terjadi interferensi atau gangguan ya dari perangkat tujuan. Kita nggak pernah tahu perangkat yang kita tuju itu apakah dia mendukung file audio yang kita berikan, karena bisa dikatakan setiap user atau orang itu pasti handphonenya bermacam-macam. Ada yang handphonenya sangat canggih, ada yang handphonenya standar atau menengah, ada yang handphonenya itu terlampau jauh ketinggalan ya, katakanlah handphone tua gitu. Bahkan ada yang menggunakan smartphone, masih menggunakan handphone biasa gitu ya. Nah, kita harus tahu itu. Makanya si WhatsApp ini ada sistem kodek di dalamnya. Jadi agar semua platform atau perangkat yang di sharing atau data yang dikirimkan itu dapat dibaca oleh semua perangkat, baik perangkat terbaru ya, perangkat yang standar bahkan yang biasa. Jadi ada proses standarisasi di sini, kompresi ya. Jadi bagaimana kalau terdapat standar kodek yang berbeda? Kodek adalah standar kompresi yang barusan tersebutkan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan bagaimana kalau terdapat standar kodek yang berbeda? Ya, selama dia berjalan di network IP, semua sudah disetarakan, semua sudah di setting sehingga file yang diberikan dapat terbaca oleh setiap perangkat. Jadi jawaban dari pertanyaan ini ya adalah bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau user berpindah-pindah tempat? Ya, nah kalau user berpindah-pindah tempat itu tidak terjadi masalah selama di tempat tersebut ada jaringan internetnya, baik dia menggunakan jaringan seluler ataupun jaringan wifi yang ada di tempat itu. Jadi selama dia dapat jaringan internet, semua bisa mengakses walaupun dia berpindah ke tempat, kecuali di tempat itu tidak terjadi atau tidak ada sinyal ya, itu nggak bisa komunikasi. Kemudian bagaimana mencatat kapan, kemana, berapa lama? Nah, untuk part ini atau bagian ini kita tidak dapat mencatat secara langsung, tapi kita bisa melihat dari story-nya. Ya, dari story-nya. Kemudian mungkin di antara 3 pertanyaan ini yang lebih dapat dijawab itu adalah yang terakhir, seberapa lama. Seberapa lama kita bisa lihat seberapa lama kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Itu kalau untuk
di mana atau kemana ya. Nah itu mungkin harus ada sistem GPS di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membatalkan sesi hingga tidak terjadi penumpukan traffic atau session cancellation. Nah, cara untuk membatalkan sesi agar tidak tertumpuk, ya kita menunggu terlebih dahulu ya traffic yang sedang berjalan di satu poin kita itu atau satu panggilan kita itu. Jadi kalau misalkan trafficnya terlalu tinggi, ya nah kita sebagai administrator itu atau sebagai pengolahnya itu kita lihat dulu jam-jam tertentu. Kalau misalkan jamnya memang jam sibuk, kita nggak bisa langsung keluarkan gitu aja ya. Paling untuk traffic yang aman itu ya di jam-jam siang, jam 10 dengan jam 1 siang. Nah itu masih agak lengang. Kemudian kalau malam itu dari jam 00 sampai dengan jam 5 pagi, itu yang bisa kita gunakan di waktu-waktu tersebut. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam teknologi SIP ini. Di sini ada basic dari SIP, dasar-dasar SIP. Di situ ada user A dengan user B, dia menggunakan perangkat telepon ya. Nah, di sini ada IP yang masuk, yaitu 18.18.2.4. Dragging berarti menelpon ya dari A ke B, call. Nah, dia memanggil atau menginvite ke IP 24 ini. Kemudian dia berbunyi, kemudian menjawab si user B-nya. Kemudian oke, di sini berarti dia menjawab ya. Masuk lagi ke user A. Ya, user A mendengarkan. Kemudian di sini ada ACK. ACK ini berarti sedang ada pembicaraan di sini. Masuk ke RTP. Ya, RTP ini berarti ada proses selanjutnya. Kemudian hang up berarti teleponnya sudah ditutup. Di sini ada kata bye berarti sudah selesai. Kemudian si B bilang oke, kemudian telepon ditutup. Jadi si call user A dengan user B ini saling berhubungan menggunakan SIP. Ini adalah SIP ini ya. Nah, dia menelpon 18.18.2.4 itu berarti di user B. Kemudian ada proses pembicaraan di sini ya sampai ditutup. Kemudian user B juga menutup. Ketika menutup dia kembalikan lagi ke user A. Nah, ini mirip seperti seperti proses VoIP ya. Jadi di sini untuk voice over aja. Nah, bagaimana kalau kita untuk mengirim file, baik itu gambar, teks dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sama aja, secara urutan sama ya. Karena di sini contoh yang Bapak berikan itu adalah hanya voice aja, tapi dari segi sistem urutan itu sama. Jadi dari A dia menghubungi si B menggunakan IP-nya, memanggil IP-nya. Kemudian user B menjawab, ya balikin lagi. Berarti di sini ke user A. Kemudian kata user A, oke, saya akan mengirim. Jadi sebelum mengirim, si user A ini harus dapat kesepakatan dari user B dulu. Gitu. Jika sudah ada kesepakatan deal, oke, baru si user A ini dia memberikan file tersebut, baik itu gambar, video dan lain sebagainya. Ini sudah ada proses ya, proses terjadinya transaksi lah bahasanya ya,
pertukaran memberikan dan diberikan, diberikan dan memberikan. Kemudian setelah itu selesai, user A bilang terima kasih, kemudian user B bilang oke, sampai tutup. Jadi proses close di sini atau tertutup di sini di Hangout ini. Itu ya barangkali. Sudah ada proxy greetingnya. Ya, berarti proxy di setiap jaringan itu wajib memiliki proxy. Ya, karena proxy ini juga sebagai sebagai pemfilter dan pemberi izin ya, agar si panggilan kita atau komunikasi kita ini dapat disampaikan langsung ke orang tujuannya atau tidak. Kita harus dilihat dulu ya. Jadi di sini gambar di sini ada dua buah telepon ya, si telepon user dengan si user berikutnya, user 2 itu. Nah, di sini ada SIP masing-masing dari perangkatnya. Jadi antara telepon menginvite atau menelpon ke telepon IP yang kedua. Jadi di sini katakanlah A dengan B ya. Si A dengan si B kemudian saling menelpon. Kemudian satu proxy ini akan mengecek dulu apakah ID ini benar-benar terdaftar di sistem SIP yang diterapkan. Kalau sudah iya, telepon ini sudah terdaftar atau terlegalisasi, aman gitu, SIP akan meneruskan ke telepon kedua atau IP telepon kedua. Kemudian sebelum masuk ke IP telepon kedua ada proxy lagi, di sini ada SIP proxy lagi. Jadi dicek lagi apakah benar ini bawaan dari SIP proxy SIP-nya. Kalau misalkan ya, diteruskan kembali sampai ke pon 2. Nah, kemudian dari pon 2 masuk lagi, bilang oke, sampaikan ke pon A. Proses sama kayak tadi ya, cuma bedanya di sini ada SIP aja. Ini ada filter dulu, jadi nggak langsung masuk. Nah, kemudian di bagian berikutnya itu ada media session. Nah, media session itu berarti adalah proses transaksinya, pertukaran filenya. Jadi kita ada semacam negosiasi dulu awalnya. Kesepakatan, jika iya silakan kirimkan filenya. Kemudian media session adalah proses pengirimannya. Jadi baik dia voice over, baik dia data dan lain sebagainya, jadi harus disepakati dulu itu proxy greetingnya. Ya, disitu ada di bawahnya merah. The direct server dari proxy tersebut hanya merupakan fungsi logika atau logical function. Pada kenyataannya bisa saja beberapa fungsi tersebut ada di dalam satu mesin. Jadi di sini pada dasarnya ya hanya sebuah fungsi logika saja. Pada kenyataannya bisa saja berfungsi sebagai penerus data tersebut di dalam satu mesin. Kemudian register and location server, ya, fungsi lain yang dapat ditambahkan pada suatu sistem SIP. Jadi di sini ada register dan location service. Ya, kita dapat mendaftarkan alamat dan parameter lainnya yang diperlukan pada SIP, dan kemudian disimpan dalam suatu database dalam logical location server. Location server inilah yang akan memberikan jawaban dari invite yang dikirim oleh pemanggil. Jawaban akan berupa informasi alamat dan parameter lain diminta oleh pemanggil dengan alamat yang didaftarkan. Nah, jadi intinya
di register and location ini kita harus mendaftarkan dulu ya ID. Berarti di sini ada sistem database-nya. Nah, untuk apa itu? Untuk mendaftarkan ID yang akan saling berkomunikasi. Tadi kan di sebelumnya ada apa, proxy SIP ya. Dan dia itu nanti yang membaca ID-nya yang masuk. Jadi ID di sini harus diregister dulu. Nah, registernya berarti kita butuh sebuah database dalam menampung semua ID yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Di sini ada bagannya untuk register. Yang pertama adalah registering party, masuk ke register. Ya, register ini berarti dia adalah sistem yang akan mendaftarkan. Ya, berupa storage berarti adalah data ya. Di sini berarti kita bicara database. Ya, kemudian nanti database-nya itu akan masuk ke lokasi service ya. Berarti dia ada di mana? Misalkan si A ini ada di daerah Cibinong, si B ini ada di daerah Sukaraja, si C ini bagi di daerah Cibiru. Itu semua sudah terrecord di storage location service. Kemudian redirect server berarti dia diarahkan ke nomor yang akan dituju sesuai dengan data yang ada di location service di storage-nya. Kemudian dari redirect server itu akan mengarahkan ke nomor tujuannya atau ID tujuannya yang sudah diregister sebelumnya. Cancellation, ya ini adalah sebuah masalah timbul ketika tiba-tiba ada yang menghentikan session sebelum terjadinya pembicaraan pada SIP. Pada SIP adalah waktu sebelum proses invite mendapatkan respon. Sebetulnya proses IP sendiri akan terhenti ketika yang menerima pesan error terhabis waktu. Nah ini juga jadi masalah ketika belum disampaikan oleh SIP proxy tapi tiba-tiba sudah ditutup oleh si telepon tujuannya, maka disitu ada proses cancellation atau proses penghentian komunikasi secara paksa ya. Ketika SIP sedang berproses, SIP dari phone user itu menelpon atau memberikan sebuah file atau mencari file, tiba-tiba dari pihak kedua atau si B itu dia menghentikan prosesnya atau menghentikan penungguan prosesnya sehingga terjadi proses cancellation di sana. SIP comment, nah ini adalah komen-komen yang ada di SIP. Itu ada invite, ada ACK, ada option, ada cancel, ada buy, register ya. Kemudian di situ ada expire adalah option dari service. Kemudian cancel berarti dia membatalkan atau pending. Kemudian buy dari terminate session berarti untuk menghentikan sesi. Register adalah send user address to server, mengirim address atau IP ke server atau ke panggilan berikutnya. Kemudian juga ada SIP respon ya. Contoh dari SIP respon di situ ada 6 kali ya. Yang pertama adalah profesional, kemudian successful, redirection, client error, server error, dan normal error. Itu adalah kodenya ada di sebelah kanan. Kalau 100 berarti mencoba, kalau trying, kalau misalkan 200 berarti dia oke. Jadi setiap kali ada di bawah keterangan itu ada tulisan 100, 404, 504. Nah itu adalah SIP dari respon dari SIP-nya.
Sama seperti internet ya, kalau misalkan 100 berarti dia sedang mencoba, kalau 200 berarti dia oke, 302 berarti dia mau temporary, berarti dia harus menunggu dulu. Kalau 404 berarti dia nelfon, tidak ada data yang dipanggil atau tidak ada data yang terdaftar di register di database-nya, di database IT. Kemudian 504 berarti server timeout, berarti si server ini atau si database ini tidak bisa ada koneksi, entah di kabelnya putus atau gimana. Kemudian dan 603 itu berarti baseline, berarti oke ya. Nah, baseline itu berarti disetujui, berarti disetujui si jaringan panggilan si A ke panggilan B atau panggilan C itu diterima atau disambungkan. Nah, ini SIP response, sampel dari SIP response. Ini ada SIP komponen, situ ada user again, kemudian situ ada server type dan gateway. User again ada client dan server, client berarti make request atau user sebagai orang yang memanggil ya, server berarti orang yang atau seorang yang dapat memberikan aksesnya atau adminnya. Server type atau tipe server ada direct server. Direct server berarti dia mengarahkan atau melanjutkan panggilan ke panggilan yang lain ya. Proxy server berarti dia di sini tujuannya untuk mengecek kondisi apakah ID orang tersebut bisa dipanggil atau sesuai dengan yang ada di database-nya. Register server berarti dia server untuk meregistrasi setiap ID yang masuk untuk dipanggil. Location server berarti dia nanti yang akan mengarahkan nanti di mana ID orang tersebut, di lokasi mana orang ID tersebut berada. Location server. Gateway berarti dia yang memberikan jalannya. Seperti itu. Ini function possibility ya, kita menggunakan pembahasan terjadinya sesi IP. Kita masuk ke real time session codec. Codec tadi itu ya, audio video ya. Jadi di sini ada Gibbs G3 G711 ya, ada G711 dan G729. Ini adalah berisi hasil proses analog ke digital convert codec yang ada pada slide ini adalah contoh standar codec tiap standar yang akan menghasilkan jumlah bit yang berbeda. Dilema yang ada adalah sampling rate yang tinggi akan menghasilkan kualitas suara yang semakin baik, tapi akan mengkonsumsi bandwidth karena lebih besar, sedangkan sampling rate yang rendah akan menghasilkan suara dengan kualitas yang rendah. Jadi di sini bisa dipastikan ya, semakin tinggi jumlah G-nya atau Gibbs and check-nya, maka akan semakin jernih suara yang dihasilkan. Tetapi ada kekurangannya, dia memakan bandwidth yang cukup besar. Berarti kalau misalkan memakan bandwidth cukup besar, otomatis kecepatan data atau kecepatan internetnya akan semakin kurang. Kebalikan dari semakin rendahnya jumlah Gibbs-nya, maka akan semakin kurang baik suara yang dihasilkan, tapi dia tidak memakan bandwidth yang terlalu besar. Jadi nah, kalau misalkan di WhatsApp kira-kira pakai G berapa dia? Nah, kalau di WhatsApp itu ya menggunakan G711. Jadi suara yang dihasilkan jelas, tetapi ada delaynya.
Jadi suara yang dibilang jelas ini bukan berarti suaranya keras-keras atau gimana ya, tapi kualitas selain itu termasuk delay yang terjadi pada saat pembicaraan tersebut. Itu juga dihitung dari kekurangan dari Jeeps 711 ini. Ya, jadi semakin tinggi Jeeps engine-nya, maka akan semakin besar juga atau tinggi juga penggunaan bandwidth internet. Tapi jika G-nya semakin rendah, itu bandwidth-nya juga rendah, tapi suaranya pun rendah. Suara rendah ini tidak hanya suaranya tidak terdengar jelas, tapi keterlambatan sampainya itu juga dikatakan kekurangan dari kualitas suara yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi protokol SOP ini memang membahas tentang sesi pembuka sebelum terjadi pembicaraan atau real time session. Jadi ada proses negosiasi seperti itu ya bahasanya. Maka itulah dinamakan protokol sesi pembuka atau SIP, Session Initiation Protocol. Terlihat sekali perbedaan logika proses antara PSTN dengan SIP tentang tata cara terjadinya sesi pembuka. Tadi kalau di PSTN kan langsung ya dari phone, kemudian masuk ke ke switch ya, dari switch penelpon masuk ke switch penerima masuk ke perangkat telepon. Tapi kalau SIP kan dia ada proses di tengahnya itu IP networknya yang berjalan. Nah, fungsi dari IP network itu untuk mengirim selain suara atau komunikasi voice kita, suara kita. Kalau PSTN kan bener-bener real suara yang dikirim dan diterima. Sedangkan SIP ini tidak hanya suara saja, tapi dia ada video, ada audio, teks, dan lain sebagainya. Atau dikatakan semua proses itu adalah proses multimedia. Jadi proses multimedia yang disampaikan melalui IP network. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah itu pengembangan muncul pada saat ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum ada mekanisme prosesnya, maka SIP ini masih terus berkembang dan masih akan muncul koreksi atau perbaikan ya, atau definisi baru yaitu RFC. Jadi kesimpulan ketiga ini terus berjalan ya, terus dikaji bagaimana sehingga komunikasi digital ini yang menggunakan IP network semakin baik dari segi kualitas, efisien waktu, dan perangkatnya semakin fleksibel. Itu barangkali ya yang ada di materi SIP ini atau Session Initiation Protocol. Ya, kita masuk ke tugas. Silahkan kalian kerjakan tugasnya ya, di screenshot dulu. Coba tunggu sampai jam 9.30 ya. Sekarang jam berapa? Ya, tunggu sampai 9.30 atau paling lambat itu jam 10.00. Terus screenshot ya. Oke, kalau sudah kita akhiri pertemuan kita kali ini. Nanti kita masuk lagi ke materi berikutnya.